wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Kastinato Sarjana Hukum selaku Kasih dari Lapas Kandla Kota Gorontalo, yang kami hormati Al-Mukarram Dr. Ilyas Daud, yang kami hormati Ketua Harian Badan Takbir Masjid At-Taubah beserta jajarannya, yang kami hormati seluruh jemaah Masjid Al-Taubah dan pemirsa live streaming yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Semoga surah dan rahmat sampai kepada kita di akhir akhir nanti. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembacaan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Bapak Hamid Paneo. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullah aslihu zata bainikum. Wa atii'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna allazina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum imanan wa 'ala وعلى ربهم يتوكلون.
firman-Nya. Itulah telah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Bapak Hamid Padeo. Kepada Bapak mengucapkan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan dan arahan dari Bapak Haji Kasdin Lanto, Sarjana Hukum selaku Kasih Wiladi Lapas Kelas 2 Kota Gorontalo. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Amat kita hormati, kita muliakan beliau Al-Mukarram Bapak Dr. Ilyas Daud. Terima kasih Pak sudah hadir bersama kita. Jadi beliau ini beberapa tahun yang cukup lama ya bersama dengan teman-teman yang lain dari kampus IAIN Sultan Ahmad Gorontalo pernah melakukan penelitian di dalam lapas. Kemudian kami hormati pengurus Badan Takmir yang hadir pada kesempatan ini, ada Pak Ketua, ada Pak Sek, kemudian para jamaah yang hadir serta jamaah yang menyaksikan secara live streaming. Insya Allah kita sama dengan rahmat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita memasuki hari ke-8. Tentunya tidak terasa 8 hari hampir sudah berlalu. 8 hari kita sudah berada di penghujung untuk buka puasa. Nah, ini berkaitan dengan nanti tema yang akan disampaikan oleh beliau. Saya mengajak kita semua untuk bersalawat atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang insya Allah curahan rahmat serta syafaat beliau sampai kepada kita di yaumul qiyamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 8 hari kita sudah lalui. Pertanyaannya adalah apakah kita kemudian melalui hari-hari ini sudah seperti apa kemajuannya? Nah, tema hari ini yang dipilih oleh panitia adalah puasa dan introspeksi diri atau puasa dengan muhasabah diri. Ini yang nanti akan diulas oleh beliau pada kesempatan kita. Ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita. Bermuhasabah, introspeksi. Kalau kita tidak pernah melakukan muhasabah atau introspeksi, maka boleh jadi apa yang kita lakukan tidak akan pernah mengalami kemajuan, karena tidak pernah dihitung, tidak pernah diperhitungkan. Apa saja itu yang harus kita muhasabah? Tentunya banyak hal yang dimuhasabah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Waktunya kita untuk melakukan introspeksi. Kita lihat tema bulan Ramadan adalah yang kita bawa di sini, reset hati, perkuat iman. Ini kaitannya erat sekali jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya harapan kita mengejar kebaikan itu tidak berhenti di satu titik, tapi kita akan bergerak terus mencari kebaikan-kebaikan, dan semakin banyak kebaikan yang kita dapat, demikian juga kebaikan itu kita tebarkan di atas dunia ini, kita tebarkan bersama. Insya Allah Allah selalu akan memberikan keberkahan atas kebaikan-kebaikan yang kita dapat. Amin.
Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya sebenarnya ikut kegiatan serah terima jabatan yang masih sementara berlangsung. Namun saya juga mengingat jamaah sekalian yang berada di sini, maka saya juga mementingkan bahwa kegiatan ini juga sangat penting bagi saya. Sehingga saya berharap juga jamaah tetap istiqomah di dalam mengikuti kegiatan pembinaan yang dilaksanakan. Tadi Pak Kakanu sudah sampaikan bahwa bagaimana kita harus mengikuti program pembinaan, bagaimana kita selalu harus bersikap tertib, dan karena yang kita jaga adalah diri kita, bukan jaga orang lain. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Dan saya berharap para jemaah bisa Allah mengikuti dengan baik kegiatan-kegiatan yang nanti akan disampaikan, atau ceramah-ceramah yang nanti akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Dr. Suryasta. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang kita dengarkan sambutan dan arahan dari Kasih Nabi Bapak Sekasua Kota Gorontalo. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Hadirin jemaah Masjid Al-Taubah dan pemirsa live streaming, tibalah kita di puncak acara, yakni tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Dr. Ilyas Daud. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyam fi syahri Ramadan. Walhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan. Walhamdulillahilladzi anzala Lailatul Qadar fi syahri Ramadan. Walhamdulillahilladzi anzala al-mubarak wal maghfirah fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Yang saya hormati Kepala Seksi Pembinaan Pak Kasdim Narto SH. Yang saya hormati Pak Ketua Tamir, Pak Sekretaris, seluruh warga lembaga pemasyarakatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-8 ya. 9. Oh ada yang 8, ada yang 9 ya. 9 yang betul. 9 yang betul. Pokoknya dua-duanya betul. Yang tidak betul itu yang tidak berpuasa. Ada yang tidak berpuasa di sini? Nah, jadi betul sama ya. Pokoknya kita harus menghargai perbedaan ya. Perbedaan itu adalah rahmat bagi umat Rasulullah. Itu kata Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya para ulama kita itu banyak berbeda pendapat. Jadi beda pendapat di dalam Islam itu biasa.
Bukan hanya masalah penentuan 1 Syawal, 1 Ramadan. Para ulama kita itu semuanya sudah berbeda dalam banyak hal. Dan Islam itu adalah agama yang paling banyak perbedaan pendapat. Dan itu bukan kekurangan, itu justru kelebihan. Mulai dari gerakan sholat saja, baru niat saja, ulama sudah berbeda pendapat. Ada ulama yang berpendapat niat itu dilapaskan, sholat fardhu maghrib, salat rakaatin dan seterusnya. Ada ulama berpendapat namanya niat itu tidak usah dilapaskan, niat itu cukup dalam hati. Ya, baru niat itu. Belum dia takbir, dengan cara takbir, ada yang begini, ada yang begini, ada yang tidak bertakbir sama sekali. Kalau bapak-bapak yang pernah sholat di Mekah ya, atau di Madinah, itu pokoknya kalau kita mau sholat itu dapat lihat sekali banyak sekali perbedaan orang-orang beda ini di situ, orang-orang beda sholat. Bahkan ada yang saya dapat lihat, saya barusan ada umroh 2 bulan lalu. Ada orang sholat subuh, yang main sholat subuh, dia cuma berdiri begini, coba bahagia begini, tidak tahu pakai macam apa dia, coba bahagia begini. Orang lain sebentar sambayang sholat subuh, dia di tengah-tengah saf jamaah, baru pakai pakaian ihram, memang mau sholat subuh. Orang sementara sholat dia coba bahagia begini. Itu dia sholat subuh begitu mungkin ya. Dia sholat subuh begitu. Nah itu memang Islam itu zakat fitrah, ada yang membolehkan pakai uang, ada yang harus makanan, pokoknya banyak hal. Jadi orang ini sudah biasa dengan perbedaan ya. Kita umat Islam ini sudah biasa dengan perbedaan. Ada yang sholat 8, ada yang sholat 20 ya. Di sini 20 ya? Oh 8 ya. 8 rasa 20. Maksudnya apa itu Pak? 8 rasa 20. Ya. Alhamdulillah kita sedikit lagi menanti waktu buka puasa ya. Saya punya pertanyaan. Orang sesuatu yang paling dinantikan oleh orang berpuasa itu apa? Buka. Waktu maghrib. Itu ya. Yang paling dinantikan oleh orang berbuka puasa itu adalah puasa ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang Allah sangat senangi. Puasa ibadah yang Allah sangat sukai. Saya punya bukti. Saya kalau punya keinginan bapak-bapak, kalau punya keinginan yang kuat, saya punya cita-cita atau keinginan, saya bernajar. Tahu najar ya? Bernajar. Saya bernajar. Najar saya, ya Allah, kalau seandainya saya punya keinginan ini tercapai, terkabul, saya mau puasa sekian hari. Alhamdulillah terkabul. Banyak bukti. Saya beberapa kali begitu Pak. Kalau ada keinginan saya bernajar, dan najar saya itu puasa. Dulu waktu mau S3, waktu saya beasiswa, ribuan yang mendaftar, yang diterima cuma sedikit. Saya berdoa, ya Allah kalau saya lulus, saya mau puasa. Lulus. Istri saya itu beberapa kali keguguran. Hamil pertama gugur, hamil kedua gugur, hamil yang ketiga saya bernajar, ya Allah kalau anak saya lahir sehat walafiat, saya mau bernajar puasa. Alhamdulillah lahir sehat walafiat. Dan masih banyak lagi. Jadi puasa itu adalah ibadah yang Allah sangat sukai. Jadi kalau bapak-bapak punya keinginan yang kuat, bernajarlah, dan najarnya itu dengan puasa. Dan puasa ini adalah ibadah yang penuh misteri, penuh rahasia. Puasa ini tidak boleh kita ambil dengan logika karena tidak masuk akal. Ada banyak ibadah-ibadah yang kalau kita ambil logika itu tidak masuk akal. Contohnya, kita mau bawa wudu, ambil air wudu. Kenapa kita mau ambil air wudu? Mau ambil dengan logika ini, air wudu tidak masuk akal.
Kalau seandainya wudhu itu untuk membersihkan jasad kita sebelum sholat, kenapa Allah tidak perintahkan kita mandi saja? Kenapa hanya berwudhu? Kalau berwudhu kan masih ada bagian-bagian yang kotor. Nah, itu contohnya. Kalau misalnya dalam bepergian ada namanya mencuci sepatu, namanya khauf ya, mencuci sepatu. Kalau dalam musafir, yang kotor itu yang dibawa, tapi dalam syariat yang dibersihkan itu yang di atas. Itu kata Ali bin Abi Thalib bilang, kalau agama itu disertai dengan akal, tidak masuk akal. Masa yang kotor di bawah, orang yang dia suruh usap yang di atas. Pakai sepatu itu, kalau kita musafir itu, kan boleh tidak mencopot sepatu untuk sholat, wudhu. Kalau wudhu cukup cuma DP itu yang mau di DP punggung sepatu itu yang. Padahal yang kotor yang di bawah. Nah itu bukti. Kalau kita junub mau mandi, apa hubungan junub dengan mandi? Kan yang kotor cuma itu tau. Coba kasih bersih saja yang kotor itu baru sudah selesai. Tapi ini harus mandi. Kalau perempuan haid kan yang kotor hanya bagian alatnya itu. Kenapa bukan itu yang dibersihkan saja, tapi harus mandi? Nah itu kalau ibadah kita pakai logika tidak masuk akal. Kita pakai akal tidak masuk akal. Termasuk puasa ini. Haji, mutar-mutar, tawaf, lempar jumroh, suka keluar tenaga, uang, waktu, jauh-jauh ke Mekah, ke Mekah, hanya untuk lempar jumrah, hanya keliling tawaf 7 kali. Nah itu tidak bisa diambil dengan logika. Nah termasuk puasa. Puasa itu tujuannya apa? Kalau hanya untuk menahan lapar dan minum, lapar dan dahaga, sebenarnya juga tidak masuk akal. Kita diperintahkan untuk menahan lapar dan dahaga, sementara kita disuruh sahur. Orang kalau sahur kan tidak lapar tapi bosan nih. Apalagi kalau dia lapar sampai 2-3 piring, nah itu tidak lapar ya. Kita disuruh puasa tapi disuruh sahur. Jadi sebenarnya puasa itu tujuannya apa? Kalau tujuannya hanya menahan lapar dan dahaga, kalau kita sahur banyak kan tidak ada perang. Bahkan justru Nabi bilang itu sahur itu harus sunnah Nabi, tidak boleh tidak basah, harus basah. Dan sahur itu sebaiknya mendekati subuh supaya rasa lapar itu tidak ada perasa. Dan kalau perlu sahur banyak, itu sunnah sahur. Baru kita disuruh puasa, baru disuruh sahur. Suruh sahur, suruh puasa. Nah itu kalau pakai logika tidak masuk akal. Jadi puasa itu adalah ibadah ritual yang kita harus sami'na wa ta'na. Kalau ibadah yang lain, ibadah muamalah, jadi bapak-bapak, ibadah itu ada dua, ada ibadah muamalah, ada ibadah ritual. Ibadah ritual itu termasuk puasa. Nah ibadah ritual itu sholat, puasa, itu namanya ibadah ritual, ibadah makhluk. Nah itu tidak bisa diambil logika. Pokoknya kalau Allah sudah perintah begitu, tidak boleh diganti-ganti. Kalau yang muamalah itu bisa berubah, bisa diambil dengan logika. Misalnya zakat fitrah, itu ibadah muamalah itu. Bisa pakai uang, atau bisa pakai beras, atau bisa pakai gandum, pakai beras, pakai logika. Itu boleh berubah. Di sana beras, di sana gandum, di sini beras, kan makanan pokok. Bisa juga pakai uang. Nah itu bisa berubah. Nah kalau ibadah puasa ini adalah ibadah ritual yang tidak boleh kita pakai logika dan tidak boleh dirubah-rubah. Tidak boleh puasa Ramadan mengganti dengan puasa Syawal dengan puasa yang lain. Dia tetap puasa Ramadan. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah puasa seperti disampaikan tadi Pak Kasih, ibadah puasa ini adalah merupakan momentum bagi kita untuk introspeksi diri, muhasabah diri.
Dan karena itu puasa itu banyak yang mengibaratkan dengan banyak hal. Ada yang mengatakan puasa itu ibarat madrasah, sekolah. Jadi kita dididik selama sebulan untuk menjadi pribadi yang baik. Karena manusia itu, jamaah semua, Al-Quran mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diberikan dua potensi oleh Allah, fujur dan takwa. Fujur itu apa? Fujur itu potensi kejahatan. Di samping itu dia juga diberikan potensi takwa, potensi kebaikan. Jadi dalam setiap diri manusia ada potensi kejahatan, ada juga potensi kebaikan. Dalam diri bapak-bapak semua ada potensi kejahatan sekaligus juga ada potensi kebaikan. Dan para psikolog mengatakan pembatas antara kejahatan dan kebaikan itu sangat tipis, sangat tipis. Batas antara kebaikan dan kejahatan dalam diri seseorang itu tipis sekali batasnya. Makanya itu kita tidak heran kalau ada orang yang baik tiba-tiba dia jadi jahat, atau sebaliknya orang jahat tiba-tiba dia jadi baik. Itu tidak mengherankan karena batas antara kebaikan dan keburukan dalam diri seseorang itu tipis. Jadi bapak-bapak semua tidak usah putus asa. Insya Allah masih ada kesempatan untuk menjadi orang baik. Amin. Orang baik. Termasuk juga orang-orang di luar sana. Bisa jadi mereka juga meskipun orang-orang baik, bisa jadi juga menjadi orang jahat. Karena tipis antara perbedaan baik dan. Nah, tipsnya supaya kita tidak terjerumus kepada kejahatan karena tadi batasnya cuma sedikit, adalah salah satunya adalah dengan ibadah puasa. Ibadah puasa. Dengan banyak berpuasa, insya Allah pribadi kita akan menjadi lebih bagus. Puasa itu bapak-bapak semua, puasa itu bukan untuk fisik, tapi puasa itu untuk membentuk kepribadian psikis, rohani kita. Puasa itu makanan rohani. Jadi bukan untuk kepentingan fisik, bukan untuk hiasan fisik. Puasa itu adalah untuk keindahan rohani kita. Puasa. Dan inti manusia itu, hakikat manusia itu adalah rohani. Itu kata Ibnu Sina, seorang ulama sekaligus seorang filosof muslim. Beliau mengatakan bahwa apa tadi? Puasa, inti hakikat manusia itu adalah rohani. Jadi inti kita manusia itu rohani. Manusia itu kan terdiri dari dua unsur ya, rohani dan jasmani. Kita manusia itu rohani, bukan jasmani. Kalau jasmani kita sama dengan makhluk yang lain. Kata Ibnu Sina, hakikat manusia itu pada rohaninya, pada rohani. Makanya yang harus kita perbaiki itu adalah rohani kita, karena itu diri kita yang hakikatnya itu rohani. Tapi kita kan terjebak, yang kita hiasi itu adalah fisik. Kita kasih ganteng orang ke muka, iya kan? Pokoknya kasih gagah sekali, fitness. Itu hanya fisik semua. Sementara kita mengabaikan dimensi atau unsur-unsur rohani yang merupakan hakikat dari diri kita manusia. Maka puasa itu adalah memperindah, memperbagus unsur rohani kita. Nah, puasa sebagai madrasah adalah memperbaiki kepribadian kita. Kemudian yang kedua, mohon diingatkan Pak, kalau sudah waktu selesai. Yang kedua, banyak yang mengatakan bahwa Ramadan itu seperti bengkel. Ada yang bilang begitu. Ramadan itu bagaikan bengkel. Dia memperbaiki yang rusak.
kita mungkin rusak selama 11 bulan. Kita memperturutkan hawa nafsu, ya, selama 11 bulan, rusak kita. Itu diperbaiki selama 1 bulan oleh namanya bengkel Ramadan. Di Ramadan itu bengkel itu. Orang beriman rusak selama 11 bulan, dikasih baik dengan bulan Ramadan. Orang hawa nafsu tidak terkendali selama 11 bulan, dikontrol, diperbaiki, diarahkan oleh Ramadan. Makanya namanya Ramadan itu dalam bahasa Arab, Ramadan itu artinya membakar. Ramadan itu artinya membakar. Membakar apa? Membakar hawa nafsu. Hawa nafsu kita dibakar. Kalau seperti besi itu kalau dibakar dia jadi lunak kan? Mudah dibentuk, mudah diarahkan. Kalau dia keras, susah dibentuk. Besi itu kalau keras, susah dibentuk, susah diarahkan. Nah, hawa nafsu kita juga begitu. Kalau dia keras, dia susah diarahkan. Kalau dia dibakar oleh Ramadan, dia menjadi lunak dan mudah diarahkan. Hawa nafsu itu tidak buruk. Hawa nafsu itu tidak negatif. Kata Allah dalam Al-Quran bahwa inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada kejahatan kecuali yang dirahmati Allah. Jadi namanya hawa nafsu itu tidak selamanya buruk. Dia bisa diarahkan untuk pada hal-hal yang baik. Jangan juga kita manusia tidak ada hawa nafsu. Tetap harus ada hawa nafsu, tapi hawa nafsu yang baik. Nah, Ramadan itu adalah memperbaiki hawa nafsu kita supaya diarahkan pada hal-hal yang baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ada banyak hal yang bisa kita dapat ketika kita melakukan introspeksi diri, muhasabah. Satu poin yang ingin saya sampaikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang jarang disadari oleh banyak umat Islam, bahwa Ramadan itu adalah mendidik kesabaran. Dengan Ramadan kita dilatih untuk menjadi manusia-manusia yang sabar. Dan menurut para peneliti, para ilmuwan, para filosof dan semua orang mengatakan bahwa kunci kesuksesan itu hanya satu, sabar. Jadi kalau orang sudah punya sabar, insya Allah dia sukses. Dan sabar itu dilatih oleh Ramadan. Semua orang punya masalah. Siapapun punya masalah. Tidak ada satupun saya punya masalah, Anda punya masalah, orang di luar punya masalah, bapak-bapak ini punya masalah. Semua orang punya masalah. Oleh karena itu penting, kesabaran itu harus kita miliki. Dan kesabaran itulah yang kemudian dilatih oleh bulan Ramadan. Jangankan kita manusia, para nabi saja, manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala itu diuji oleh Allah. Tapi kehebatan mereka sehingga dipilih menjadi nabi karena kesabaran mereka jauh lebih besar dibandingkan kita. Semua para nabi itu diuji, dan ujiannya macam-macam. Mulai dari Nabi Adam. Nabi Adam itu diuji, ya, ujiannya berat sampai dikeluarkan dari surga. Nabi Ibrahim diuji dengan suruh menyembelih anaknya, tapi beliau bersabar. Nabi Yusuf, Nabi Yusuf ini ujiannya juga berat. Ujian Nabi Yusuf ini perempuan, dan ini kata orang perempuan ini ujian yang paling berat, ya. Kan ujian manusia laki-laki itu 3, ya. Ujian laki-laki itu 3: harta, tahta, wanita. Banyak laki-laki yang bilang, banyak teman-teman saya bilang, ujian yang paling berat dari 3 itu wanita. Nah, itu yang paling berat itu. Nabi Yusuf itu diuji dengan itu. Kalau nabi-nabi yang lain diuji dengan harta, diuji dengan jabatan, diuji dengan yang lain. Nabi Yusuf itu diuji dengan wanita. Dalam surat Yusuf ayat 23-24, dia diuji oleh perempuan kerajaan namanya Zulaiha. Nabi Yusuf itu, kalau kita baca surat
Yusuf ayat 24, beliau itu tergoda sebenarnya, punya keinginan, karena beliau meskipun nabi, beliau juga manusia biasa, punya syahwat, punya hawa nafsu. Cuman kehebatan beliau adalah beliau bersabar dengan itu. Jadi sabar itu bapak-bapak, sabar itu bukan hanya dapat musibah, menjauhi maksiat itu juga sabar. Imam Ibnu Qayyim mengatakan sabar itu ada 3. Sabar dapat musibah, sabar menjalankan ketaatan, sholat, puasa, ini kan sabar, untuk kesabaran. Yang ketiga, sabar ketika menjauhi maksiat. Nah ini yang juga yang paling susah ini, sabar menjauhi dosa, maksiat. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi dalam surat Yusuf ayat 24 itu dikatakan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf hammat itu artinya Nabi Yusuf itu punya keinginan. Dan disitulah godaan sebenarnya. Ujian itu di situ. Ketika dia punya keinginan. Kalau beliau tidak punya keinginan, bukan godaan yang kenapa? Bukan godaan. Tapi Nabi Yusuf menolak. Jadi kehebatan Nabi Yusuf itu menolak sesuatu yang dia sukai. Nah itulah kehebatan di situ. Kalau menolak sesuatu yang tidak disukai, itu bukan sesuatu yang hebat, karena tidak suka kan? Menolak sesuatu yang tidak disukai. Nah yang terjadi pada Nabi Yusuf itu adalah menolak sesuatu yang dia sukai. Dia tergoda, hammat itu ada keinginan besar. Tapi kemudian Nabi Yusuf mampu, ya, karena beliau bersabar menjauhi maksiat, maka kemudian beliau dipilih oleh Allah menjadi nabi. Innahu min ibadinal mukhlasin. Dan kami pilih Yusuf itu menjadi hamba-hamba pilihan. Semua para nabi mendapatkan ujian, tapi mereka bersabar, dan itulah keberhasilan para nabi. Nah, kalau kita ingin menjadi manusia pilihan mirip seperti para nabi, kita harus banyak bersabar dalam hidup ini. Harus banyak bersabar, Pak. Harus banyak bersabar. Dan bulan Ramadan itu adalah madrasah atau bengkel yang melatih kita untuk menjadi pribadi yang sabar, ya. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini kita bisa menjadi pribadi yang baik, ya. Pribadi yang lebih taat, dan mudah-mudahan amalan kita di bulan Ramadan ini insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wallahu musta'an. Assalamualaikum. Ada doa? Kita berdoa ya sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa bika khasamna. Allahumma na'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antidillani antal hayyul ladzi la tamutunna wal jinni wal insi mutana. Allahumma iftah lana abwaabal khair, abwaabal ni'mah, abwaabal quwwata, abwaabal sihhata, abwaabal afiyah, abwaabal barakah, abwaabal salamah wa abwaabal jannah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya tausiah atau berakhir pula terkait bersama saudari, marilah kita tidak melafazkan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله الرحمن الرحيم اللهم لك صرت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق اللهم إني أسألك أن تغفر لي برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان